kabarnya Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat. Oke, coba untuk semangatnya kita coba ingat moto sekolah kita SMA Negeri 1 Kuaro. Oh, yes. Oh, terpercaya, optimis, berprestasi, yakin, esok sukses. Oke, coba sekali lagi kalau saya bilang SMA Negeri 1 Kuaro. Oh, yes. Terpercaya, optimis, berprestasi, yakin, esok sukses. Oke, terima kasih. Semoga moto kita itu menjadi doa kita semua. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kuaro. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru, staf tata usaha yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan penerapan budaya positif di sekolah. Ini merupakan salah satu bentuk tugas aksi nyata di guru penggerak gitu ya Bapak Ibu, diseminasi disiplin positif. Kemudian harapan dari kegiatan ini agar kita sebagai pendidik dapat membudayakan disiplin positif untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, kemudian berkarakter dan berbudi pekerti yang luhur. Selanjutnya dalam budaya positif itu ada konsep inti budaya positif. Itu yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, yang keempat motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan pokok dasar manusia. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sebelum kesini saya mau tanya ke Bapak dan Ibu, mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah guru sebagai pusat pembelajaran atau research center dan murid sebagai pusat pembelajaran atau student center. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang ada di SMA 1 Kuaro ini sudah yang mana? Sudah menerapkan yang mana? Student center atau teacher center? Saling center. Gimana? Bu Ena? Sedang berusaha untuk menjadi student center. Sedang berusaha untuk menjadi student center. Pak Heru? Sama beda. Kalau berfokus ke anak-anak. Iya, berfokus ke anak-anak. Bapak Hefiran? Oke. Iya, Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Kuaro ini kan Bapak Ibu guru yang hebat. Semoga kita bisa mewujudkan pendidikan yang berpusat pada siswa, ya. Di mana student center atau pendidikan yang berpusat pada siswa itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa itu pembelajaran diferensiasi? Itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian sesuai dengan filosofi dari Bapak Pendidikan yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, ya. Kita sebagai pendidik itu hendaknya menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini dimaksudkan setiap anak itu memiliki keunikan, punya karakter, punya minat masing-masing, ya, punya gaya belajar sendiri. Kita tugasnya menuntun anak dalam belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman berarti kita menuntut atau membimbing anak sesuai dengan tuntutan zaman. Yang kemudian
bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini adalah impian semua anak Indonesia, bisa terwujud profil pelajar Pancasila. Apa saja yang termasuk profil pelajar Pancasila? Ya, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri dalam belajar. Untuk mewujudkannya, salah satunya adalah dengan budaya positif. Sekarang siapa sebenarnya yang harus melakukan itu, gitu ya? Karena kita lanjut ke slide berikutnya, teori kontrol. Sebelumnya ayo kita lakukan kegiatan ini dulu. Nah, ini coba Bapak dan Ibu berpasangan, Bu Astuti dengan Pak Jai. Ini ya. Makasih dengan siapa ini? Oke, terserah boleh berdiri, boleh duduk Bapak Ibu. Nah, jadi gini, satu orang menjadi si A dan satu orang menjadi si B. Silakan ditentukan siapa jadi A, siapa jadi B, gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi A, coba sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang berharga bagi Bapak atau Ibu yang berperan sebagai A ya. Kan misalnya, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Pokoknya nggak boleh ini terbuka, gitu ya. Misalkan si A nggak boleh, iya si A yang mengepal, yang memegang kertas itu. Kemudian si B, yang menjadi si B itu mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk memberikan benda yang di dalam kepala itu. Jadi terserah caranya gimana, boleh merayu, boleh mengancam, boleh membujuk, boleh menyuap, Bapak Ibu mungkin dikasih uang. Tadi kan kita mau beli nilai agar anak itu mau masuk kan kita menyuap dulu Bapak dan. Iya. Oke, coba ayo kita berikan Bapak Ibu, ayo boleh berdiri, boleh duduk. Memberikan Ayo berdiri Bapak juga. Ayo, ada sesuatu di genggaman kanan. Berdiri, dan semangat. Iya. Ayo. Apa aja Pak? Bagaimana caranya saya mau? Bagaimana caranya supaya si B, si A ini bisa melepaskan menggunakan terserah. Bapaknya tuh si Malela kok di rumah dulu. Bagus dengan sekali apa membuka. Oke. Apa? Melayu Silakan kembali ke duduk. Udah. Saya minum pakai sepeda. Kan jalan berhasil. Membawa musik. Boleh dicantik. Oke, jadi dari sini apa sebenarnya yang kita pelajari?
siapa sebenarnya yang memegang kontrol? Ya. Oke, kita bahas di Nah, kita harus berubah, ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang tadi Bapak Ibu lakukan itu adalah sebuah ilusi kontrol, ya, untuk ilusi guru mengontrol murid. Benar atau tidak? Nah, ya. Kita tadi belum jelas A itu sebagai sahabat guru atau murid. Misalkan kalau si Tadi yang menggambar yang menggambar si A itu diibaratkan sebagai murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat meningkatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua akan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini hanya sebuah ilusi. Nah, bagaimana seharusnya? Siapa sesungguhnya yang memegang kontrol? Ya. Nah, menurut teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal menurut teori kontrol, harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal seharusnya ketika orang melakukan kesalahan, semua perilaku itu memiliki tujuan, sekalipun itu adalah perilaku yang buruk. Iya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal menurut kontrol, ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, padahal tidak boleh memaksa. Kita harusnya berkolaborasi, memberikan pilihan-pilihan dan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Harusnya kita berpikir menang, tidak ada menang atau kalah. Nah, jadi dari sini bisa kita ambil pelajaran untuk melakukan perubahan di sekolah kita, ya, untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Siapa sebenarnya yang menjadi kontrol? Adalah diri kita sendiri. Jadi kita sendiri. Kita tidak bisa menuntut si A, si B harus berubah. Kita dulu yang berubah, baru bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan perubahan. Gitu. Sekarang selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, ya, artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tetapi dalam budaya kita, disiplin itu maknanya kayak sudah bergeser. Seolah-olah orang yang disiplin itu harus melakukan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan kuliah. Misalnya saja kita Bapak Ibu di sekolah, kita diwajibkan datang sebelum jam 7.30, kemudian memulai pembelajaran jam 7.30, gitu ya. Mungkin mungkin di sebagian orang menganggap bahwa itu sebagai sesuatu yang tidak nyaman dengan menerapkan hal seperti itu. Nah, maka diharapkan sebenarnya, ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, punya motivasi dalam diri mereka sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu ada hukuman,
Jadi motivasinya dari dalam diri sendiri. Gitu. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa yang ingin dicapai? Gitu ya. Tentu nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal ya, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi dengan menerapkan nilai kebajikan dalam diri kita nggak memandang itu semua. Yang mau bahasanya apa, suku, bangsa, agama ataupun latar belakang. Nah, nilai kebajikan apa yang ingin kita capai itu salah satunya yang tadi saya jelaskan di depan, yaitu nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Ya, itu adalah yang ingin dicapai oleh semua anak didik. Ya, itu ada 6 ya, beriman bertakwa, akhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, kemudian setiap manusia itu melakukan sesuatu itu kan karena ada motivasi. Ya, kita berubah itu karena ada motivasinya. Kita melakukan sesuatu kebaikan itu ada motivasinya. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Akan dapat hukuman, gitu ya. Misalnya kita harus datang, harus absen, harus pinjam dari jam 3.30 sampai jam 4.00. Apakah itu motivasinya apa? Apakah untuk supaya PPP tidak dipotong? PPP tidak dipotong? Itu adalah motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya ya? Nih, mungkin itu adalah motivasi eksternal. Jadi melakukan sesuatu karena mengharap imbalan atau penghargaan. Buat sama kepala sekolah. Ya, supaya dapat reward dari kepala sekolah, mendapat guru teladan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi yang ketiga itu yang diharapkan di dalam budaya positif. Jadi motivasinya muncul dari dalam diri sendiri atau motivasi internal, ya. Jadi misalnya saya masuk ke kelas tepat waktu. Untuk apa? Untuk menjadi teladan bagi anak-anak. Kemudian karena ada nilai yang saya yakini, bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman, ya. Jadi diharapkan siswa kita seperti itu. Ketika belajar, ketika melakukan sesuatu perilaku yang baik, gitu ya, diharapkan punya motivasi dari dalam diri sendiri atau motivasi sesuai dengan menurut Ki Hajar Dewantara arti merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri demi nilai-nilai yang kita yakini. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan depan, setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Setiap perilaku punya tujuan, sekalipun itu adalah perilaku yang buruk. Ya, misalnya kalau anak atau siswa kita melakukan kesalahan
entah membolos atau terlambat, itu pasti dia punya tujuan. Nah, mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kalau ada kebutuhan dasar satu saja yang tidak terpenuhi, maka itu akan menjadi masalah. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Itu meliputi kebutuhan primer, ya, sandang, pangan, papan, kemudian keamanan, kesehatan, itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, diterima dalam kelompok, dalam komunitas, ya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, ya, tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Mandiri memiliki pilihan, ya, jadi bisa bebas menentukan apa pilihannya, mencoba hal baru, ya, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi saya mau menjadi apa yang saya impikan, jadi bebas memilih. Kemudian kesenangan itu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Coba mari kita, ini ada sebuah kasus kita diskusikan Bapak Ibu. Ada sebuah kasus, ya, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang siswa yang lain dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Akbar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Jadi, ada siswa bernama Doni sering merebut makanan temannya. Temannya mengeluh, mengadu ke gurunya, karena Doni sering merebut makanan mereka. Kalau kita dalam situasi Ibu Ambar, apa yang akan kita lakukan? Kita akan langsung bertanya pada Doni, apa alasannya dia melakukan itu, ya. Kemudian menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Adakah kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh Doni? Ini kira-kira kebutuhan dasar yang apa? Yang pertama. Oke, coba kita ya. Kebutuhan dasar, kalau misalnya ketika Doni kita panggil, kemudian Doni menjawab, Bu, saya nggak mengambil bekal makan siang teman itu karena saya lapar, karena ibu saya tidak membawakan saya bekal. Berarti kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh Doni adalah bertahan hidup, ya. Iya. Kemudian jika misalnya kita panggil Doni dan Doni menjawab,
mengambil bekal makan siang karena dia senang nanti temannya kan akan mengadu ke gurunya kemudian nanti akan memanggil orang tuanya, dengan itu orang tuanya akan memperhatikannya. Dia perlu kasih sayang dan rasa diterima oleh orang tua supaya mengeluarkan bekal makan siang. Kemudian kalau misalnya Doni menjawab, saya mengambil bekal makan siang teman saya karena saya ini merasa hebat. Saya ingin saya merasa hebat karena mau diakui, gitu kan? Mau diakui. Itu adalah dasar penguasaan. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kalau Doni menjawab, saya mengambil bekal makan siang teman saya karena saya merasa bosan dengan bekal makan siang dibawakan oleh ibu saya. Cuma itu saja yang dibawakan, mie telur. Iya, pengen coba kayak temannya juga, gitu kan? Mungkin kayak temannya bervariasi, mau juga, gitu kan? Mencoba hal yang baru itu adalah kebiasaan. Nah, kalau misalnya Doni menjawab begitu, saya mengambil bekal makan siang teman saya karena saya tuh suka iseng gitu. Kalau melihat teman saya marah, saya tuh suka gitu suka. Itu berarti kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Jadi nanti mari jika kita menghadapi murid kita yang berperilaku menyimpang ke salah gitu ya, membuat kesalahan, kita tanyakan apa alasannya, kebutuhan dasar mana yang belum dia penuhi, belum terpenuhi. Oke, sampai di 5 bulan dasar kita lanjutkan. Nah, harusnya kita bersikap seperti apa? Itu akan kita bahas di posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, harusnya kita ada di posisi kontrol yang mana ini? Harusnya manajer. Harusnya manajer. Nah, tapi selama ini kita sudah lakukan yang mana? Selama ini kira-kira penghukum. Iya. apa beda? Tergantung kondisi kalau saya. Tergantung kondisi. Kadang menghukum. Kadang menghukum. Memantau, kadang sebagai manajer. Oke. Jadi posisi diri apa ya? kadang menghukum, kadang bikin salah, kadang membuat sebagai teman, gitu ya. Salahnya dadat. Idealnya yang mana? Ya. Nanya di sebuah kasus lagi Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Ya. Ini ada kasus misalnya ada siswa yang terlambat masuk ke dalam kelas. Bapak Ibu lagi mengajar. Siswa datang terlambat. Terlambatnya sudah mungkin 15 menit ke atas sudah. Ya. Entah itu apa alasannya, apakah mungkin karena dia kesiangan atau karena dia sengaja karena menurut waktu main game gitu ya, atau mungkin karena dia kendaraannya bermasalah ya. Jadi kalau kita dalam posisi kontrol sebagai penghukum, maka akan kita langsung bilang ke anak, lari keliling lapangan 10 kali. Itu posisi kita sebagai penghukum. Nah, kalau posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, maka yang akan kita katakan, sudah berapa kali ibu atau bapak memberitahu kamu jangan terlambat, kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Atau kadang kita bilang gini ke anak kalau anak salah, coba kamu pikir bagaimana pengorbanan orang tuamu. Orang tuamu sudah bekerja
dari pagi sampai sore demi kamu, itu salah satu membuat rasa bersalah. Saya pernah melakukan ini juga Bapak Ibu. Membuat rasa bersalah ya, penghukum juga iya. Pertama bersihkan dulu lingkungan yang ada di sekitar kelas. Saya juga melakukan itu. Kemudian yang ketiga, memposisikan diri kita sebagai teman. Karena kita bilang, ayo dong ikuti aturan sekolah. Nanti kalau tidak ikuti, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah loh. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini saja. Atau kata-kata begini lagi, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan terlambat ya, seperti ini lagi. Ya, saya juga pernah begini, saya juga pernah melakukan posisi ini. Ya, lain kali jangan terlambat lagi ya. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Identik dengan begini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nanti pada saat jam istirahat tetap bertahan di dalam kelas ya. Kamu terlambat 15 menit berarti tetap bertahan 15 menit dalam kelas. Jadi begitu. Itu adalah posisi pemantau. Ya. Jadi kita akan memantau siswa yang melakukan kesalahan tadi. Idealnya kita harusnya seperti apa? Ya. Idealnya kita tuh harusnya berada di posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer Bapak Ibu. Ya. Jadi kita validasi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Jadi itu muncul dari anak sendiri. Dia mau melakukan apa supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Ya. Itu seharusnya kita di posisi itu. Jadi kita belajar sama-sama. Saya juga masih belajar. Pada diri quality control sebagai seorang manajer. Dan anak itu pasti melakukan kesalahan karena ada alasan. Kemudian hukuman atau konsekuensi. Kayaknya sudah mahir nih jawabnya ya. Oke. Yang nggak hafal. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena saya tidak akan terlambat lagi. Jadi itu hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman. Oke, kita cek. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Gitu? Oke, kita cek. Yang ketiga adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mungkin ini pas pandemi kali ya Bapak Ibu ya, menggunakan masker, juru push up 15 kali. Kapan gitu? Hukuman. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah membersihkan tumpahan air, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sudah terampil dan terlatih untuk membedakan hukuman dan konsekuensi rupanya Bapak Ibu ya. Oke,
konsekuensi. Nah, ada juga yang namanya restitusi. Nanti restitusi akan kita bahas di slide berikutnya. Hukuman itu mencerminkan identitas baru. Itu merupakan bentuk yang negatif. Kemudian untuk konsekuensi dan restitusi itu adalah merupakan identitas sukses. Tapi kalau di konsekuensi itu posisinya netral, bukan hukuman, bukan juga sebuah restitusi. Kemudian untuk restitusi itu merupakan identitas sukses dan ke budaya positif. Ya. Dan nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya tentang segitiga restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kemudian kalau dalam hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi itu akan membekas dalam diri anak. Mungkin Bapak Ibu waktu sekolah dulu, mungkin SD, SMP, SMA pernah mengalami kejadian dihukum oleh guru. Masih ingat Bapak Ibu dihukum oleh gurunya? Masih. Apakah itu? Nah, sampai sekarang masih ingat, berarti kan itu membekas dalam diri anak. Nah, maka sebagai guru kita harus sebisa mungkin menghindari yang namanya hukuman, karena itu akan membekas dalam diri anak sampai dia dewasa. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, perilaku kita kepada anak itu ternyata akan membekas di hati anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Dan kalau untuk restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi murid diberi penguatan. Jadi sebaiknya kita bahas. Kemudian korban dalam hukuman korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Nah, kalau restitusi tidak ada yang namanya korban, ya. Tapi kita lihat selanjutnya, gitu ya. Sampai di dalam hukuman murid atau anak membenci peraturan. Nah, kalau di konsekuensi murid atau anak itu akan menghormati peraturan. Tapi kalau di restitusi murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Kalau sudah menghormati dirinya, berarti sebisa mungkin dia tidak akan melakukan tindakan itu. Nah, untuk itu supaya anak tidak melakukan pelanggaran, sebisa mungkin kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kalau kita berbicara tentang peraturan, apa yang terbersit di dalam benak Bapak Ibu? Pasti yang melanggar peraturan pasti ada hukuman. Oke, ya baik Pak. Ya betul. Jadi kalau peraturan itu kesannya kalau nggak menjalankan akan dapat hukuman, gitu ya. Akan dapat hukuman. Makanya sebaiknya kita melakukan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau peraturan kan tidak boleh datang terlambat, tapi kalau dalam keyakinan kelas itu datang tepat waktu. Jadi lebih positif, gitu ya.
Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan-pernyataan dibuat dalam bentuk kalimat positif, ya, tidak menggunakan kata tidak boleh, dilarang, harus, kan kalimat negatif, diganti menjadi kalimat yang positif. Kemudian tidak terlalu banyak, jadi sebaiknya membuat keyakinan kelas itu nggak usah terlalu banyak, ya, supaya anak mudah ingat, mudah paham. Kemudian berupa sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini masih relevan enggak? Gitu ya. Kalau kita perbaiki keyakinan kelas kita. Berikutnya ini ada peraturan, ada keyakinan kelas, ya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Bentuk keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Maka keyakinan kelas yang dibuat adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian kalau dilarang menggunakan narkoba, maka bentuk keyakinan kelasnya adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Itu bentuk keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau bersabar. Kemudian gunakan masker, itu berarti kesehatan, keselamatan, ya. Dan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya itu adalah keselamatan atau keamanan. Ya, yang berikutnya adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini ada beberapa prosedur untuk membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu diambil dari peraturan yang ada di sekolah. Peraturan-peraturan apa yang ada di sekolah? Kemudian dari peraturan itu murid diminta untuk mencatat, ya, di sebuah kertas tentang peraturan-peraturan yang di kelas. Kemudian bersama-sama mengubah peraturan yang ada di sekolah menjadi kalimat positif, gitu. Kemudian dari keyakinan kelas itu yang sudah dirubah menjadi kalimat positif, kita ambil nilai-nilai kebajikannya. Nilai kebajikan atau nilai yang ingin diyakini itu apa? Nah, kemudian di tahap akhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah disepakati dan menandatangani keyakinan kelas tersebut, ya, termasuk guru dan muridnya. Nah, tadi kalau anak berbuat salah, melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Ya, yaitu dengan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ya. Apa itu restitusi? Ya, itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan punya karakter yang lebih kuat. Jadi saat melakukan restitusi, kita mengajarkan murid untuk cari solusi dari masalah mereka. Nah, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Ini adalah ciri-ciri restitusi, ya.
Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi yang perlu kita tanamkan dalam diri anak itu, salah itu nggak apa-apa, salah itu wajar. Yang paling penting adalah mau memperbaiki kesalahan atau kegagalan yang mereka lakukan. Itu yang paling penting. Namanya belajar itu pasti membuat kesalahan. Yang penting adalah bagaimana memperbaikinya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi, jika kamu tidak melakukan ini yang akan terjadi. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi apa alasan dia melakukan kesalahan itu? Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya. Kemudian apa yang saya yakini? Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang salah pada kelompok. Berikut adalah cara untuk melakukan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, tujuannya itu mengubah dari orang yang gagal menuju dari identitas gagal ke identitas yang sukses, gitu ya. Apa yang kita lakukan? Jadi kata-katanya seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah, ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah tahap validasi tindakan yang salah. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi di sini di tahap validasi tindakan yang salah, kita tanyakan alasannya. Kita tanyakan alasan mengapa siswa umur kita melakukan itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya di tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghubungkan nilai-nilai yang anak yakini dan berpindah menjadi orang yang anak inginkan. Jadi ini kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Yang mana yang belum kamu wujudkan? Ya. Itu begitu Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada contoh dalam penerapan segitiga restitusi. Restitusi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk besok. Duduk sini. Ya, jadi begini, Ibu kemarin mendapat laporan dari Pak Jai bahwa kemarin saja terakhir subjek pelajaran seni budaya ya, kamu membolos. Apakah itu benar? Iya Bu. Lalu kamu pergi kemana dan apa yang kamu lakukan? Saya di musola Bu, tertidur di sana. Benar, jadi setiap orang tuh pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi coba kamu pikirkan, kira-kira membolos yang namanya uang Semarang itu ada atau tidak manfaatnya? Tidak ada Bu. Lalu
pembolos yang kamu lakukan itu benar atau salah? Salah Bu. Saya sedang melakukan Al-Quran dan juga tersinggung materi pelajaran seni budaya. Kamu kenapa Yusuf membolos? Pasti ada alasannya. Kemarin di kelas kita panas sekali Bu. Listrik mati dari pagi dan saya bosan di kelas. Kemudian ada teman yang mengajak saya untuk membolos. Maka dari itu saya membolos. Oke, ya memang kemarin itu di samping kelas kalian itu ada perbaikan di plafonnya, makanya listriknya itu diputus untuk sementara. Nah sekarang kami sudah sadar belum apa yang kami lakukan? Salah atau enggak? Sudah Bu, saya minta maaf. Nah, apakah masih mau membolos lagi? Saya tidak akan mengulangi ini. Baiklah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas yang sudah kita bahas. Apa yang kita percaya dan yang mana yang belum kami tunjukkan. Saya boleh mengikuti pembelajaran, menghormati dan menghargai orang lain. Ya, untuk kedepannya, bila perhatian dan pelajaran, apa yang kamu lakukan? Saya akan menunggu di dalam kelas saja Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta maaf kepada Zai karena sudah membolos pada saat pelajaran seni. Kapan kamu meminta maaf kepada? Hari ini Bu, saat istirahat kedua. Oke, baik. Nah, kamu bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang kamu lakukan, ya Pak, ya? Baik, Baik Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh restitusi dan itu terjadi di kelas saya pada saat pelajaran Pak Jaya. Ya benar. Jadi benar-benar. Jadi benar. Iya. Saya wali kelasnya, Pak. Iya, Iya, saya wali kelasnya. Dan saya angkat masalah itu, Pak. Anak itu bisa menyebutkan keyakinan mana yang dia lakukan. Iya. Baru dia perbaiki sendiri. Jadi dia yang sadar sendiri. Oke. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru itu memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, sekian destinasi disiplin positif dari saya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan melakukan perubahan untuk sekolah kita untuk menjadi lebih baik. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Masuk musim penghujan, diharapkan kalian tetap menjaga kesehatan. Oke, untuk hari ini ya kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi. Nah, ada yang namanya keyakinan kelas, ada yang namanya peraturan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Ya. Kenapa bukan peraturan kelas? Kan sekarang udah berubah nih. Kalau dulu aturan kelas, sekarang kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kenapa? Nah, kalau
sehingga tidak perlu dihukum, tidak perlu ada peraturan. Kalian sudah menyadari apa yang harus kalian lakukan. Ya, ini kita mau buat keyakinan kelas. Oke. Nah, coba sebelumnya gini dulu. Apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Ya, jadi itu enggak spesifik seperti peraturan, ya. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat dalam kalimat positif. Jadi nanti kita buat keyakinan kelas nggak boleh ada kata dilarang, tidak boleh, harus, tidak boleh menggunakan kata-kata seperti itu, ya. Nah, kan kalimat yang baik. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga kalian mudah mengingatnya. Kemudian berupa sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita, terutama di lingkungan kelas kita, ya. Dan nanti kita TMK itu merupakan curhat pendapat kalian, dan nanti akan kita tempel, kita sepakati, ya, dan kita akan tempel di dalam kelas. Dan kita berikan jelasan kelas kita, ya. Kemudian sekarang, kalian masih ingat kan, ya, peraturan-peraturan yang ada di sekolah atau yang ada di kelas kita apa saja? Masih? Iya. Contohnya apa? Peraturan apa yang ada di sekolah kita? Ya. Mengenakan pakaian yang itu rapi, Ya, apa gimana? Harus mengenakan? seragam yang rapi. Harus mengenakan seragam yang rapi. Ada lagi? Apa lagi? Silakan. Nggak boleh ribut saat belajar. Apa lagi? Nah, Julisa. Tidak boleh berkata kasar, ya kan? Ya. Tidak boleh datang terlambat, ya, Rizky. Tidak boleh membuli dan mengganggu teman. Nggak boleh membuli, gitu kan ya? Nah, coba masih banyak lagi. Nah, ibu mau kalian menuliskan peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita, yang sudah kalian tahu, gitu ya. Silakan. Ini kalian pegang. Ini yang cewek pimpin.
tidak boleh berkata-kata. Ya, ada peraturan itu kan ya? Oke. Kemudian harus berpakaian rapi dan mengikuti aturan. Nah, kemudian tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Betul. Bukan jam berapa kita? Jam berapa? 7.30. Kemudian tidak boleh membuli dan mengganggu teman. Oke. Tidak boleh ribut saat belajar. Ya. Jangan terlambat. Ya. Kemudian datang tepat waktu. Berpakaian yang rapi. Kemudian menghargai pendapat teman. Buanglah sampah pada tempatnya, ya. Kemudian wajib mengikuti sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, ya. Tidak boleh main game atau media sosial saat belajar. Kemudian dalam beberapa waktu tadi sudah ada. Tidak boleh keluar sebelum bel berbunyi, betul sekali. Kemudian harus menghargai dan menghormati guru, fokus saat jam pelajaran, tidak membuli, dilarang makan saat jam pelajaran, ya. Dalam waktu, oke, juga di sana menghargai pendapat teman, tidak membuli, ya. Itu adalah peraturan-peraturan yang ada di kelas. Nah, sudah kalian tahu. Nah, dari peraturan-peraturan itu, mari kita buat keyakinan kelas. Nah, caranya kita ubah tadi peraturan-peraturan tadi kan kalimatnya masih kalimat negatif ya. Tidak boleh, dilarang, harus, itu kan kalimat negatif. Misalnya kalau tidak melakukan itu berarti ada sanksi, ada denda, ada hukuman, gitu kan? Nah, ayo kita buat keyakinan kelas. Coba kalian susun kata-kata yang menurut pendapat kalian tadi menjadi kata-kata yang lebih positif. Contohnya misalnya tidak boleh datang terlambat, tetapi datang tepat waktu, ya. Coba jadi kalimat positif. Pastikan kan tadi ya yang kalian tuliskan kan? Nah, sekarang kalian tuliskan lagi untuk jadi keyakinan kelas kita. Menjadi kalimat positif, ya. Menunjukkan oke. Nah, silakan mencatat, ya, di stick note yang sudah dibagikan.
Oke, sudah semua? Sudah semua ditempelkan. Oke. Iya, baik. Cewek-ceweknya bagian kiri, cowoknya. Coba ibu lihat satu-satu. Keyakinan kelas saling menghormati, menghargai dan menyayangi. Nilainya itu kayak seperti lebih abstrak lah ya.
Itu tadi adalah itu tadi beberapa keyakinan kelas kita, ya kan? Nah, sekarang mari kita tentukan nilai-nilainya. Nilai-nilai kebajikan yang ada di setiap keyakinan kelas yang tadi kita buat. Ya. Apa tadi? Datang tepat waktu. Apa? Nilai apa yang ada dalam buku? Ya, silakan Linda. Datang tepat waktu berarti disiplin dan tanggung jawab. Bagaimana? Ada lagi yang menambahkan? Datang tepat waktu merupakan disiplin dan tanggung jawab. Oke? Ya. Kemudian menjaga kebersihan dan keindahan. Ya, apa? Tanggung jawab. Di kelas kita ada petugas piket. Ya. Tapi walaupun tidak piket juga harus tetap menjaga kebersihan kelas. Kemudian menjaga dan merawat fasilitas yang ada di sekolah, ya. Itu bentuknya peduli dan tanggung jawab. Kemudian saling menghormati dan menghargai juga menyayangi. Nilai apa? Rizky? Peduli dan kasih sayang. Oke. Ada lagi yang menambahkan? Ada lagi? Oke. Kalau gitu bersikap sopan dan menghormati guru. Nilai apa yang ada dalam situ? Ya, Ridwan? Apa? Rasa hormat dan menghargai. Itu nilai kebajikan yang ada. Oke. Kemudian senang menggunakan seragam bersih dan rapi. Ya, silakan. Adalah nilai apa? Disiplin. Ya, nilai kebajikan dari disiplin. Kemudian ibadah tepat waktu. Ya. Tertib dan disiplin. Ya.